enggak jati Nusantara. Selama ini Pak yang saya tahu ada banyak orang itu mengaku spiritual, budayawan dan menjadi mengerti tentang adat, tetapi pengakuan itu datang dari diri mereka sendiri. Kalau menurut panjenengan kriteria orang untuk dikatakan sebagai budayawan atau spiritualis gimana? Ya, jadi sebetulnya semua budayawan, semua seniman itu selalu mengacu pada ilmu ketuhanan itu sendiri. Bagaimana beliau sudah dekat dengan Tuhan sehingga dia mengerti dengan tatanan alam. Akhirnya alam dan Tuhan itu sendiri menugaskan beliau-beliau ini yang sudah menemukan Tuhan untuk diberikan tugas kepada alam, bagaimana dia menjadi seseorang yang bisa membantu melestarikan alam, kemudian bagaimana supaya menyeimbangkan alam itu sendiri dan menjaga alam itu sendiri. Kalau untuk kegiatan dengan dari pagi hari ini kan kita ikuti ini Pak, dari lain-lainnya boleh dijelaskan Pak kegiatan hari ini rangkaiannya misalkan tentang apa misalnya? Jadi pagi hari ini kita melakukan yang namanya ruang untuk kota Batu, di mana kita akan melakukan penanaman sok bakal atau simbol dari sumber alam itu sendiri, yaitu kita dari 4 penjuru, timur, selatan, barat, utara. Kemudian kita ada yang namanya punjer atau pusat dari segala punjer tadi yang 4, kita jadikan satu di satu titik di pusatnya tadi. Karena ini filosofinya seperti halnya kita 4 persegi 4, kemudian kita mengerucut satu, sama dengan kayak candi, sama dengan kayak piramida, sama kayak dengan stupa, semuanya besar. Jadi apapun yang kita lakukan ini kembali lagi tujuannya adalah satu. Ini semua adalah Tuhan yang Maha Esa, agar semua bisa bersama bersinergi dengan manusia dan alam itu sendiri, bagaimana menjaga dan melestarikan alam yang ada pada saat ini. Kalau untuk jaringan sendiri ini di di zaman sekarang, apakah ada saran atau pendapat tentang budaya atau adat yang mungkin bisa menarik mereka untuk mengikuti jejak-jejak yang sekarang menjadi zaman? Ya. Jadi sebetulnya saran saya bukan untuk anak muda, tapi lebih banyak pada orang tua, di mana anak itu dididik dasarnya pada orang tua. Kemudian ada guru di sekolah, ada guru spiritual, ada guru agama dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita mencontohkan, bagaimana kita mengedukasi anak ini, harusnya mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak paham dengan budaya adat istiadat dan kesenian, pasti anaknya juga akan sama. Maka kita akan memberikan edukasi kepada orang tua dan juga anak-anaknya. Nah, generasi muda ini sudah di era yang digital dan modern yang begitu pesat ini, budaya adat istiadat dan kesenian ini sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena budaya kesenian kita ini monoton. Itu yang membuat itu jenuh. Iya, akhirnya banyak generasi muda ini melupakan itu sendiri karena tidak ada kayak hal yang menarik dengan era yang sejaman dengan dia. Contoh, kalau kita ada yang namanya K-pop, ya K-pop dari Korea, itu dibangun tidak dari 1-2 tahun, itu butuh 25 sampai 30 tahun yang membangun. Dan itu pemerintahnya yang andil, warganya yang andil, sekolahnya juga ikut andil, itu penonjolan itu. Maka semua kompleks, jadi semua bersinergi, semua menjadi satu untuk menjadi satu tujuan. Makanya Korea dengan K-pop dan budayanya yang ada pada saat ini, dia bisa mengekspor di seluruh dunia. Padahal kita punya Riau, kita punya turis, kita punya hal yang banyak. Nusantara atau Indonesia ini punya berbagai macam suku. Kita punya berapa ribu pulau, berapa bahasa dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak bisa? Karena kita hanya itu tadi mengkonsum semua pengetahuan budaya tentang generasi budaya tentang impor yang dari negara lain.
karena kurangnya edukasi, kurangnya apa yang ada di lokal ini untuk dia bisa memunculkan di. Adakah anugerah metode khusus sehingga bisa menciptakan edukasi yang sangat digemari untuk anak-anak yang sekolah, misalnya ini dengan ada program ke sekolah untuk menceritakan tentang adat kebudayaan itu. Sebetulnya di program pemerintah itu sudah ada ya. Bahkan itu ada yang dulu mungkin kita kenal kalau kita kecil, ada yang namanya cerita rakyat gitu ya. Nah ini kan sudah malah ditinggalkan karena ceritanya seperti itu, hanya bercerita, tidak bisa ditransformasikan. Kalau kita mau mentransformasikan itu menjadi suatu tontonan teatrikal yang menyenangkan dilihat, saya rasa memang spektakuler. Kayak Pak Jokowi bilang kemarin dengan beberapa tamu negara di Bali itu kan menjadi spektakuler. Nah itu harus seperti itu. Kita harus berkembang, kita harus memberikan suatu nuansa yang baru dengan metode-metode yang baru. Bagaimana kita merancang budaya kesejahteraan kita, kemudian kita compare ke era digital modern ini, sehingga mereka mau. Ini kan begini Pak, ada banyak budaya kita itu yang sangat dikagumi oleh luar negeri. Misalnya kayak gamelan apa itu daerah luar negeri, Prancis, mana Australia, itu mereka belajar tentang kebudayaan kita. Mengapa kok sekarang pemuda yang ada di Indonesia itu malah mengadopsi kebudayaan di luar yang nikmati? Apakah ini memang ada nilai keluhuran, nilai kebudayaan atau bagaimana? Ya itu tadi, kurangnya minimnya edukasi dari orang tua yang pertama, lingkungan dia di keluarga, kemudian lingkungan di sekitar rumahnya dia, di mana di rumahnya dia, di tempat dia tinggal tidak ada hal seperti itu. Contoh RT RW kelurahan tidak pernah mengenalkan kalau ada mohon maaf nih 17 Agustusan mungkin bisa disajikan tentang penyajian pagelaran kalau jalanan, kandainan gitu gitu. Kalau dulu kita masih mengenal namanya sedekah bumi. Sedekah bumi ini mulai umur anak kecil sampai orang tua, mereka akan ikut semua. Dan mereka akan senang dengan melihat tontonan atau tontonan yang dimana dia ada ludruk, wayang, jalanan dan itu menjadi satu. Karena ada sedekah bumi tadi. Sekarang di kota-kota besar tidak ada sedekah bumi. Mereka sudah tidak mengenal siapa dulu yang pernah pertama kali membuka tempat itu untuk tempat tinggal, sudah dilupakan. Ini tadi ada hal menarik Pak. Ini bisa dijelaskan tentang lukisan atau beliaunya tadi kan waktu kita ritual itu kan itu ada lukis, apakah itu bisa diceritakan Pak tentang apa lukisan ini mengandung makna apa di situs-situs budaya yang lain? Ya, jadi kebetulan saudara saya desa ini Mas Fatur Rahman ini memang pelukis metafisika atau pelukis astral. Beliau ini sudah melawan buana hanya untuk belajar bagaimana dekat dengan Tuhan. Setelah dekat dengan Tuhan diberikan kelebihan bisa melihat sesuatu yang mungkin bagi banyak orang tidak terlihat. Bagi kami mungkin sudah biasa karena memang kami mempelajari itu. Tapi banyak sebagian orang ini menganggap hal yang konyol, banyak orang yang tabu dan bahkan bilang ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Pertanyaannya simpel, kalau sesuatu tidak mungkin, Tuhan juga tidak kelihatan, tapi orang yang tidak percaya, kan gitu ya. Maka konsep ini sebetulnya hampir sama. Pada saat kita tidak terlalu yakin itu ada, maka menganggapnya tidak ada itu jelas. Tapi kalau dia yakin, oh ya kalau di sini ada leluhur ini, ada itu, mungkin dia akan mencari tahu. Jadi boleh Pak dijelaskan sedikit tentang gambar atau lukisan situs tadi yang diatur? Ya nanti ini yang pertama ya. Yang pertama tadi ada di Candi Pendem ya, dari Jayanti, di mana di situ ditemukan kalau banyak orang melihat atau banyak orang bercerita, bahkan menurut banyak juga pemikiran dari arkeolog itu di era Pusindo. Jadi mohon maaf, Pusindo sendiri itu kayak kalau kita ini kayak marga. Ya itu ada bre, wengker, ada bre, itu kayak marga, jadi turun menurun. Nah di sini memang ada peninggalan dari Pusindo.
Tapi penerusnya di era Singosari juga ada. Sebenarnya bukan Singosari, namanya Singgasari. Singgasari. Jadi di sini ada pusaran yang kita lubang tadi. Nah di sini ada pusaran, di mana pusaran ini bisa menarik energi. Nah peninggalan pusaran itu ya bisa jadi itu adalah Linggayoni yang disebut dari pusat dari Sanggar itu sendiri. Bagaimana Linggayoni itu adalah sebuah arca atau peninggalan tradisi atau tradisi yang melambangkan kelamin laki-laki dan wanita gitu. Nah, itu menjadi satu kalau di Indonesia atau di Nusantara. Nah itu melambangkan sebetulnya adalah kedua orang tua kita. Siapapun manusia yang patut kita sembah hanya satu, yaitu kedua orang tua kita. Gitu ya. Nah dari sini energi ini muncul setelah kita melakukan yang namanya acara tadi. Payung ini ada payung hijau dibuka, muncullah energi tadi. Bahasa kita ngomong kepo ya, pengen tahu ya. Ada apa di sana gitu. Akhirnya banyak yang mendekat. Nah, yang di sini ini sebetulnya gambar polo. Nah, di Candi Singgasari atau di Candi yang di Kabupaten Malang Raya itu sangat terkenal. Karena polo yang paling terkenal itu saya lihat di Candi di Malang Raya, terutama di Kalimantan. Dari polonya dia khusus ya. Istimewa. Nah ini kalau di sini ini ada sosok kayak ular gitu ya. Nah sebetulnya candi ini di bawahnya itu ada lorong. Jadi kayak ada tembusan gitu. Tapi ini kan sebagai pemikiran dan pemandangan bagi kami. Ini kan belum tentu secara fisik itu benar tidak. Maka akan lebih elok kalau itu diteliti, digali, dan saya berharap itu ditemukan. Nah, saya juga berharap dari pemerintah juga ikut andil dalam mengembangkan salah satu peninggalan leluhur ini. Satu bisa dijaga, kedua itu dilestarikan, juga dikembangkan, diinformasikan kepada anak turun kita. Bagaimana candi ini dibuat, bagaimana kisahnya, kenapa candi ini dibuat, kan itu harus diliterasi sehingga menjadi edukasi yang baik. Nah, candi itu sendiri mempunyai energi, ada yang negatif, ada yang positif biasa ya. Jadi suatu tempat karena tempatnya memang dekat makam, energi negatif dan positif itu wajar. Nah, ini ada sosok wanita. Nah, sosok wanita ini yang kalau saya lihat ini edisi lama. Jadi ini orang lama, orang kuno. Jadi bagi kami itu roh tidak pernah mati, yang mati adalah jasad. Roh akan kembali lagi. Pada saat kita tahu kayak mohon maaf kalau saya mengenal itu kayak kita komputer, kita Pentium 10, mohon maaf kita Pentium 3, tapi laptop kita Pentium 10 kan kita tidak bisa baca. Ayo ya. Jadi unknown file, tidak diketahui. Coba kalau Pentium kita mengikuti Pentium 10 sama dengan alam itu sendiri, itu bisa diketahui deskripsi, bisa terbaca. Maka gambaran-gambaran ini adalah sosok-sosok yang ada di tempat tadi. Jadi sebetulnya kalau yang ini yang dari makam-makam tadi energinya tidak kita gubris karena ya mohon maaf ya seperti itulah kalau energi macam-macam. Tapi yang kita fokuskan di sini. Beliau di sini pernah ada. Polo ini pernah dilambangkan di tempat itu. Cuma saya tidak tahu kemana sekarang yang gambar polonya itu gitu ya. Nah ini sendiri seorang wanita bisa jadi dulu adalah penguasa di daerah setempat pada era dan zaman itu. Putri Raja Bisa jadi putri raja gitu ya. Cuman untuk nama dan sebagainya kita tidak memahami karena kita tidak belajar istilah di situ. Karena banyak versi, banyak nama, banyak lupa. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini di sisi timur. Nah ini yang sisi selatan atau kidul ya orang Jawa ngomong. Sisi selatan ini sangat keren bagi saya karena apa? Pada saat saya datang di situ ada banyak sumber air, kemudian dia kayak dari atas ke bawah itu sumber airnya kelihatan. Di tengah-tengah ini ada resi. Ini sedang bertapa bersilah. Bagi kami itu wajar di setiap candi itu pasti ada sang pendoa. Nah, sang pendoa sendiri itu kita bisa menganalogikan biasanya bisa empu, resi, atau bahasa juga biku atau bisu, gitu ya. Nah, di
Di sini energinya juga macam-macam. Ini yang air gambar tadi. Sama. Kalau saya melihat dimensinya itu hampir sama. Jadi antara yang lokasi pertama dengan lokasi kedua ini tidak jauh beda eranya. Jadi kayak rentetan, kalau sudah di sana kita mau ke jalur ke selatan, pasti di sini tempat sucinya. Nah, begitu, kurang lebihnya seperti itu. Berarti yang bisa ini Pak ya, energi itu bisa ditelusuri ya, metode demikian. Iya, energi itu bisa ditelusuri kan. Kalau orang bilang aura itu kan bermacam-macam, ada ungu, biru, sama itu kan warna-warna. Energi sendiri kan kalau bahasanya molekul, mikropartikel atau makropartikel gitu. Nah, itu bisa dijabarkan lagi kalau dalam spiritual. Artinya kita bisa melihat itu menjadi kayak sesuatu hal yang artinya nanti bergambar, bisa menjadi wujud dan sebagainya. Nah, tergantung kitanya kemampuannya sampai di mana, di level apa. Ya sama kayak kita belajar contoh SD, kita belajarnya sejarahnya mungkin perjuangan 45 revolusi. Pada saat kita sudah kuliah, kita ambil ilmu sejarah, kita bisa sampai ke belakang banget itu. Nah seperti itu teman-teman kita. Ya ini yang kedua ya. Coba Mas Fatur ini ditambahkan, mungkin bisa menambahkan ini. Yang kedua. Nah, monggo. Yang kedua sebenarnya sepasang energi. Awal dari kemunculan energi yang muncul sebagai sosok hewan buaya, buaya putri, yang kanan buaya laki-laki. Banyak laki-laki. Ini ada apa namanya selendang atau kain-kain ternyata ada sambungannya tadi dengan gambar yang tadi ini juga ada beberapa figur energi ada yang tokoh, ada ini macam-macam, dan ini juga masih ada berlanjut energi berlanjut sampai ke bawah. Masalah berkaitan dengan sekarang yang ketiga, Mas Abdul. Yang ketiga tadi di pujon ya, ya. Jadi yang ketiga tadi itu di atas, kita di pujon, ini gambarnya. Ini ada pusel. Ini bataran di sini gayoni Mas Fatur ya. Ini balik lagi, ini filosofinya atau simbolnya Ligayoni. Jadi di era sejarah atau prasejarah di masa kerajaan, Ligayoni di Hinduisme dan Buddha itu sangat dihargai. Karena setiap sanggar pamujan Siwa atau Buddha Siwa itu selalu ada Ligayoni, di mana dia menyembah bukan batunya, tapi dia menyembah filosofinya, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menyatu, yang nantinya menjadi orang tua kita, di mana bagi manusia kita sebut adalah sang pencipta yang sendiri. Makanya banyak orang Januari pangeran kapot, pangeran yang terlihat, Tuhan yang terlihat, begitu ya. Kenapa kok yang terlihat? Karena manusia pada saat dia sudah menikah menjadi suami istri itu adalah wakil dari Tuhan itu sendiri untuk menciptakan yang nyata dalam bentuk jasad. Maka setelah 3 bulan terbentuk, dibuai, baru diturunkan ruhnya, kan gitu. Maka di sini ada dualisme sebetulnya, Tuhan yang nyata juga Tuhan yang goib, mana goib ya sebut kita roh atau rohani. Makanya ini yang ketiga ya. Oh ini yang faktor ini yang ketiga ya. Oke yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini laki-laki dan perempuan lagi. ini ada dokumennya dengan di bawahnya Jadi ini kalau yang di atas itu pendirinya sama dengan yang di bawah.
Jadi antara Musindo yang di Songgor ini dengan yang di atas Pujon tadi hampir sama. Nah ini gambaran yang beliau mendirikan yang ada di bawah tadi Songgor ini, kemudian ini mendirikan lagi yang di Pujon. Sebetulnya itu bukan mendirikan ya, itu kayak sanggar pamujan gitu ya. Di mana raja dulu pada saat dia datang ke suatu tempat agak lama, akan selalu menjadi tetangga atau pengunjung atau bahasanya itu kayak apa ya? Bahasa Indonesia tetangga itu apa? Wanci itu kan Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Bahasanya tetengar itu kayak pertanda. Pertanda aja. Kalau Raja Musindo itu si Raja ini pernah datang ke sini dan akhirnya sama warga di situ atau penguasa setempat di situ didirikanlah tetengar kita di Candi Sanggar Pamuja. Gitu. Dia akan mengembang dari beberapa alasan perempuan karena ini kan cowok cewek ya. Bagi kami pada saat Musindo di era pada masa itu, selanjutnya ada cerita lagi yang sangat terkenal di kota Malang ini atau di kota Batu ini yang kita sebut Kenar. Nah, jadi Songgoriti itu kan dulunya kan petir tahap untuk mandinya Rabu. Kemudian ada Kenaro yang datang, melihat beliaunya. Terus terjadilah kisah yang seronok. Ada Kenaro melihat, mohon maaf, kemauan dan sebagainya. Itu mohon maaf yang bikin cerita ini kurang ajar sekali sebetulnya. Ya, bukan tidak boleh, berarti itu tidak ada seperti itu. Iya. Kan kita ini melihatnya di leluhur itu kan punya sesuatu hal yang baik. Ada yang diceritakan seperti itu sebetulnya itu untuk merusak leluhur kita supaya anak turun kita tidak meniru leluhur kita. Padahal leluhur kita itu mohon maaf orangnya itu keilmuannya semua hebat. Makanya bisa bikin candi Borobudur, bisa ditambah. Itu kan sampai hari ini banyak menggunakan apa dan mereka memakai metode apa itu kan belum juga ya. Iya. Makanya kan Belanda datang ke sini itu kan juga membuat itu sebuah cerita mengarang cerita agar kita yang orang pribumi ini tidak mengenal lagi siapa leluhurnya. Agar dia benci. Kalau benci akhirnya diberikan sesuatu yang baru dia kan mau ikut kepada itu hebat sekali penjajah masa. Nah ini yang nomor 4, mohon maaf ini tadi yang nomor 4 itu kan ini sosok videonya ya. Iya. Ini coba agak sini kesepuan ya, kesepuan. Ini kan sosok videonya kelihatannya mungkin di kamera ya. Nah ini sosok video ini energi yang selalu dia menarik untuk datang. Jadi makhluk hidup mulai astral makhluk yang lain tertarik untuk datang. Karena di sini kita ada Pusara Linggayoni. Nah Pusara Linggayoni tadi sebuat sanggar pamujan tadi akhirnya saking tuanya berdirilah wit bodi atau pohon yang sangat besar. Betul karena energi yang bagus tadi sehingga pohon itu akhirnya menjadi besar. Mungkin bagi Anda mungkin agak bingung tapi ini sosoknya, ini ada sosoknya kan begitu ya. Kalau saya lihat ini resi semua. Karena agak mungkin suatu tempat kalau dia sakral, dia sangat energinya sangat bagus, sangat positif, pasti semua di situ adalah semuanya sangat berdoa. Karena kan memudahkan ketertarikan. Iya, untuk yang lain, tidak hanya manusia, makhluk hidup yang lain juga akan tertarik dan ingin sempurna juga. Sudah ya, keempat sekarang Mas Fadlu. Ini ya terakhir, 5, sorry. Wah, ini dramatis. Jadi kalau orang banyak tahu mungkin melihatnya agak jelas ya. Tapi bagi kami ini adalah seni yang sangat luar biasa. Dengan coretan ini membentuk suatu gambar-gambar yang mungkin banyak orang tidak paham. Coba nanti Mas Fadlu dijelaskan dulu supaya paham dari lukisnya ini. Ini yang terakhir tadi di mana tepatnya namanya? Sumber bening. Ya, sumber bening. Ketika proses saya menggambar di sumber bening tadi, waktunya menjelang maghrib ya. Iya. Pergeseran dari siang ke malam. Nah di situ
situ ditambah ada pas acara doa-doa kita doa-doa bersama itu sesuatu banget, energi itu langsung terhubung ketika saya berproses, langsung nampak energi wanita, dua wanita, yang satu hitam, yang satu putih. Kalau putih bahasa saya menetralisir, dan wanita itu menari dengan wira. Mungkin beda dari itu, bidadari atau ratu? Kenapa? Bidadari atau ratu? Bidadari atau ratu? Bidadari atau ratu, tergantung siapa yang melihat. Bisa bidadari, bisa ratu. Itu kan tiap orang beda-beda. Iya, iya. Terus di bawah air itu ada batu yang mempunyai energi yang kuat untuk menjaga proses. Sebenarnya kalau mau mewujudkan sosok yang lain untuk hubungannya, yang energi yang mewujud dewa, mewujud yang lain-lain itu banyak. Masalah lebih dominan menggambarkan energi yang berpengaruh wanita. Kenapa kalau dua wanita hitam dan putih? Karena wanita itu ya apa ya, sudah dikatakan sumber dari segala rasa. Coba dari sumbernya rasa. iya. Dalam loh ini ya, dalam. Artinya ini, kenapa kok begitu? Karena marahnya dirasa wanita. Wanita bisa dipanjangkan beratnya itu. Dari proses menetralisir kita kan mengheningkan. Makanya ini jadi super bening ya. Ya, seperti itu. Jadi bukan dengan aja nampak kita dengan gaya saya yang sudah sedikit spontan. Boleh diceritakan sedikit mas, jangan memulai karir seperti ini sudah berapa tahun? Kalau untuk kita ya, saya menekuni energi baru 2016. Memang berawal saya melukis astral dengan wujud yang berbagai macam. Tapi saya merasakan 2012, 2000 menginjak 2017 saya mengenal beliau, masuk saudara saya, kakak saya di masa lampau. Saya mulai agak ini menggambar astral, terus nyoba menggambar energi itu langsung nyaman di hati saya. Ini saya terus menggambar disitulah kita akan secara tidak sengaja akan Akhirnya di sana seperti ada talenta khusus mas ya. Membentuk talenta khusus ya dengan talenta khusus. Tidak membentuk talenta khusus akhirnya. Akhirnya membentuk talenta khusus. Iya. Mungkin saja bisa langsung menggambarkan Siap. Nah ini kembali ke Pak Edi. Pak Edi kan ini sering lihat Pak melakukan kegiatan di kota-kota lain. Boleh diceritakan sedikit Pak kegiatan kita jadinya kemarin kayaknya saya lihat di kota apa bener Pak? Iya. Jadi sebelumnya kita pentas di Provinsi Jawa Timur, kita ada namanya ikat itu pertama kali kita buat, dan itu katanya yang di provinsi juga pertama kali bisa main satu panggung dengan 5 kesenian. Ada jaranan, reog, mocopat, kuno kawan, yang terakhir adalah jujur derajat. Nah, ini kita kolaborasikan dalam satu panggung, kita bikin drama teatrikal bagaimana kita memberikan informasi tentang cerita awal mula reog dan jaranan muncul menjadi kesenian. Jadi itu kita kisahkan lewat kerajaan, gitu ya. Nah setelah kerajaan itu kita tampilkan berhasil, kemudian kita melakukan keluar kota Surabaya. Cuman kita ini adalah komunitas yang mandiri, tidak bukan komunitas yang meminta-minta harus minta support sana support sini ya. Karena kita berkomitmen dari awal, kita adalah komunitas, adalah pegiat budaya yang disegani. Wah, keren ya disegani. Bahasa Jawa itu disegoi mas. Jadi bahasa Jawa itu dikasih makan aja kita berangkat. Tapi dengan tidak terpaut, ada bagian dari dinas A, dinas B bagi berangkat untuk melaksanakan ini mas.
selama ini kita belum ada sama sekali, dan ini adalah dana mandiri. Kita kumpulin dana patungan, kita sama-sama. Ada yang tidak punya uang, kita dia menyumbangkan tenaganya, pemikirannya, itu boleh. Masa atensi atau perhatian dari dinas atau pemerintah belum pernah. Mungkin pemerintah sekedarnya ya, mungkin kalau pemerintah saat ini belum mengenal kami ya, karena kami baru berdiri. Tapi bagi kami tidak memotong untuk duitnya, karena kami ini hadir adalah bagaimana di panggilan jiwa, dimana kalau kita sudah mengenal Tuhanan, maka Tuhan sudah memberikan yang namanya petunjuk wahyu, kita harus menjalankan. Nah, bagi kami ini adalah titah Allah dan titah Tuhan itu sendiri. Jadi tidak perlu bayaran aja, jadi close kok sudah jalan, ya, close sudah ya. Nah, bocoran ini Pak, dekat-dekat ini mau ada kegiatan. Setelah Kodam 5 Brawijaya kemarin kita letak turun Kodam 5 Brawijaya setinggi kurang lebih 15 meter. Itu sudah 4 tahun setelah masa corona sampai sekarang belum keluar. Kita yang pertama kali bisa keluar. Dan itu maaf, semua yang ada di Kodam 5 Brawijaya bahkan dari Mapusaka itu sangat apresiasi kami, karena kami tidak pernah meminta apapun untuk membuat itu terjadi. Artinya kami dengan keikhlasan hati, dengan keinginan kami sebagai pegiat budaya, kami hadir untuk membuat itu. Tadi yang saya lihat itu kan beliau-beliaunya sudah banyak yang berusia seperti di atas 70, di atas 60 lah Pak. Iya. Apakah beliau-beliau ini juga memiliki bidang tertentu gitu Pak? Iya. Dan apa? Pasti. Bisa diceritakan? Iya, jadi ada banyak pilih sepuh yang tergabung dalam kami, bukan terus merasa kita di bawah atau di atas, tidak ada istilah itu. Kami sama, kami tidak membedakan itu tua muda, kami tidak membedakan ilmuwan, karena kita sejatinya adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama di mata Tuhan, yang gitu ya. Jadi memang beliau yang sudah sepuh ini kita memang mengetahui beliau punya spesialis atau punya hal yang mereka pernah lakukan atau sudah sering lakukan. Contoh pawang hujan. Nah, ini ada Mbak Win. Mbak Win ini seseorang umurnya 84 tahun, masih sehat. Nah, ini beliau ini spesialisnya adalah pawang hujan, kemudian keluar dan sebagainya. Ini hadir di sana, ikut hadir. Kemudian ada Bamul ini juga salah satu sosok yang mempunyai doa lawas yang orang-orang lama, mungkin orang sekarang jarang punya ya, dengan bahasa Jawanya yang kental. Dia bisa mengingat dan membaca doa itu tanpa perlu membaca teks. Sudah mancing di Jawa, sudah menyatu dengan dirinya. Ya. Kemudian ada lagi yang tugasnya kayak Mas Tagur ya, bidangnya adalah membaca lewat gambar, bagaimana melihat dimensi lain, astral, fisika, apapun bahasanya, itu supaya kita bisa memahami dan mengerti dalam bentuk lukisan, namanya sketsa ya. Nanti kalau lukisan ini bisa berwarna, itu lebih bagus lagi. Kanvas berarti. Kanvas ya. Jadi kami berharap nanti dari penonton atau yang mengikuti channel dari Siap TV ini bisa ikut andil, ikut berkomentar ya, ikut memberikan masukan bagi saya dan komunitas kami, terutama Mas Abdul. Mungkin di Batu ini ada situs-situs yang mungkin pemerintah tidak mengetahui dan ini baru ditemukan, ingin tahu sejarahnya bagaimana, ingin dilihat sosoknya bagaimana. Silakan komen, silakan beri kami masukan. Kami akan secepatnya merespon lewat Siap TV untuk kita hadir membongkar apapun yang ada di situ. Artinya kita bisa memberikan informasi iya, tempat yang menginginkan. Contoh, tidak ada yang di Surabaya. Mas ini ada makam lama banget, tapi kita tidak tahu itu siapa. Karena di situ kalau makam lama kan tidak pakai nama. Ada yang tulisan kayak tulisan Jawa, ada yang tulisan Arab. Nah ini orang ini bingung, ini menamakan gua siapa, mengukur siapa, jadi apa, dan ini apa. Dan kita hadirkan. Kalau kita akan terjemahkan, nanti kita akan komunikasikan dengan beliau-beliau ini. Nah, kalau untuk membahas masalah situs cagar budaya, ya, kan ada banyak nih situs cagar budaya yang selama ini beralih fungsi
Misalnya nih Pak, ada siklus air panas menjadi teh, menjadi apa kayak disewakan untuk air panasnya apa itu apa dengan sebagai penggiat budaya itu merasa pengajarnya. Jadi yang pertama adalah intinya dulu bagaimana situs itu supaya tidak rusak dan terjaga ya, yang pertama supaya bisa dilestarikan. Yang kedua, kalau memang itu situs itu masih bisa dikembangkan lagi, artinya kita bisa melihat situs itu menjadi besar, seyogyanya sebenarnya pemerintah ikut andil dalam membantu bagaimana supaya situs ini bisa kita lihat secara utuh. Untuk kemudian situs ini dikembangkan menjadi destinasi wisata, pariwisata, monggo silakan. Bisa menjadikan destinasi sebagainya itu monggo silakan. Akan tetapi itu jelas dulu, kan gitu ya. Secara situs atau peninggalan leluhur ini kita harus tahu dulu seberapa besar, kemudian ini daerah apa, terus apa. Kalau itu bisa diwujudkan, kemudian itu bisa ditampilkan mungkin oke. Tapi kalau ini belum apa-apa sudah didirikan sesuatu, kemudian menutupi situsnya, Karena itu sudah ada aturan jaga budaya, aturan atau undang-undang jaga budaya itu kan ada. Kalau seseorang atau pengusaha melanggar itu pernah nggak sama menemukan kadang juga ada seperti itu cagar budaya ini itu ya, kemudian dihilangkan supaya tidak bisa dibangun sebuah hotel dan sebagainya itu ada beberapa sih. Tapi bagi kami tidak akan putus asa untuk melihat itu sebagai situs yang memang peninggalan leluhur. Dan saya yang paling salut adalah di Surabaya ada salah satu hotel besar di mana di situ ada situs, tapi sama dia dikembangkan, kemudian diamankan untuk dijaga. Itu luar biasa banget. berarti iya hotelnya sendiri itu mengalah situs mengalah, dia akan memberikan tempat khusus untuk hotel itu. Bahkan dia membuat bangunannya itu artinya agak menjaga situs itu kan kelihatan menghindari itu bangunannya sehingga terlihat situs itu agak mundur malah bisa. bukan malah diserobot Pak ya. Bukan malah dihancurkan ya istilahnya kan gitu ya, atau diserobot. Nah, bagi kami monggo para pengusaha pemerintah kalau bisa peninggalan itu harus dijaga karena tidak mungkin lagi kita bisa mendapatkan warisan itu, apalagi itu situs kuno, situs lama, Candi dan sebagainya. Saya rasa masih layak kita lestarikan. Maka daripada itu saya ingin mengucapkan kepada semuanya untuk selalu menjaga peninggalan leluhur agar anak cucu kita juga bisa menikmati hasil dari leluhur kita. Itu yang saya. Dari banyaknya pengalaman panjenengan, harapan pertama jenengan sebagai pegiat budaya apa? Harapan pertama adalah budaya, kesenian dan adat istiadat adalah warisan yang tidak ternilai di dunia, di negara manapun. Itu adalah aset bagian dari negara, yaitu jati diri bangsa, di mana bangsa itu akan terlihat dari sejarah yang dia punya, peninggalan leluhur, cerita di mana rakyatnya dia berada, itu merupakan jati diri bangsa. Maka seyogyanya kita menjaga itu untuk supaya bisa kita lestarikan lewat edukasi yang utama. Seperti halnya jenengan, terima kasih Siap TV. Ini sangat-sangat baik karena sudah mengedukasi kami, memberikan kami waktu dan tempat untuk kami bisa memberikan informasi bahwasanya semua kebudayaan, kesenian, peninggalan adat istiadat dan sebagainya ini akan musnah kalau tidak ada orang-orang seperti jenengan. Kami sebagai pelaku spiritual, pelaku budaya, pegiat budaya, kami hanya anak kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti bisa berpartner kita Pak? Oh gitu ya? Iya, liputan kemanapun. Oh siap. Oh iya, siap nanti. Makanya saya tantang bagi pemirsa yang melihat Siap TV dan melihat channel ini, mohon diberikan komentar, masukan-masukan agar kami bisa bersinergi dengan Siap TV. Contoh ya, mungkin di kota Anda, di salah satu mungkin daerah sini atau Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, kasih kami informasi yang dimana mungkin banyak orang tidak tahu tentang tempat itu apa, situs apa. Kami diundang
cari informasi untuk tempatnya di mana, lokasinya, kami akan datang. Ya terakhir Pak, Siap. kami minta pesan-pesan atau puisi lah Pak, untuk masyarakat. Adakah sesuatu yang khusus bisa disampaikan seperti puisi atau bisa dinamakan pesan atau gimana? Iya. Bisa masyarakat. Untuk Ya, mungkin sebaik 2 bait ya. Ini biasanya saya pakai. Tuhan adalah Maha Pencipta. Pada saat kita hadir di dunia diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi sosok manusia atau makhluk hidup yang diinginkan. Maka daripada itu kami berharap manusia-manusia yang hadir saat ini bisa memberikan sesuatu yang baik bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan terutama bangsa dan negara itu sendiri. Salam Indonesia, aku untukmu Indonesia. Salam budaya, lestari budaya. Rahayu. Siap, 1, 2, 3, action. Karena wanita itu ya apa ya, sudah dikatakan ya, sumber dari segala sesuatu. Coba dari sumbernya rasa. Oh, iya. Dalam loh ini ya, dalam. Artinya ini, kenapa kok begitu? Karena marahnya dirasa wanita, wanita seks panjang beratnya itu. Dari proses menetralisir kita kan mengeningkan, makanya ini jadi sebuah penting ya. Ya, sebenarnya. Jadi untuk gandingan aja apa kita dengan gaya saya yang sedikit spontan. boleh diceritakan sedikit Mas, jadi memulai karir seperti ini sudah berapa tahun? Kalau untuk mudah ya, saya menekuni energi baru 2016. Memang berawal saya melukis astral dengan wujud yang berbagai macam ya. Tapi saya merasakan 2012, 2000 menginjak 2017 saya mengenal beliau, masuk saudara saya, kakak saya di masa lampau. Saya mulai agak ini menggambar astral, terus nyoba menggambar dulu, itu gambar energi itu langsung nyaman di hati saya. Ini atau gimana sekarang? Di situ lah kita akan pengawasan. Secara tidak sengaja kadang Akhirnya di sana seperti ada talenta khusus Mas ya, membentuk talenta khusus ya, dengan talenta khusus. tidak membentuk talenta khusus Akhirnya membentuk talenta khusus. Iya. Mungkin saja bisa langsung menggunakan siap. Nah ini balik ke Pak Edi. Pak Edi kan ini sering Pak melakukan kegiatan di kota-kota lain. Boleh diceritakan sedikit Pak kegiatan kita jadinya kemarin kayaknya saya lihat nih Pak di kota apa bener Pak? Iya. Jadi sebelumnya kita pentas di Provinsi Jawa Timur, kita ada namanya tiket. Tiket itu pertama kali kita buat dan itu katanya yang di provinsi juga pertama kali bisa main satu panggung dengan 5 kesenian. Ada jaranan, reog, mocopat, kuno kawan, yang terakhir adalah jujur derajat. Nah, ini kita kolaborasikan dalam satu panggung, kita bikin drama teatrikal bagaimana kita memberikan informasi tentang cerita awal mula reog dan jaranan muncul menjadi kesenian. Jadi itu kita kesahkan lewat kerajaan, gitu ya. Nah setelah kerajaan itu kita tampilkan berhasil, kemudian kita melakukan keluar kota Surabaya. Cuman kita ini adalah komunitas yang mandiri, tidak bukan komunitas yang meminta-minta harus kita support sana support sini ya. Karena kita berkomitmen dari awal, kita adalah komunitas, adalah pegiat budaya yang disegani. Wah, keren ya disegani. Bahasa Jawa itu disegoi Mas. Jadi bahasa Jawa itu dikasih makan aja kita
berangkat ya. Jadi dengan tidak terpaut ada bagian dari dinas A, dinas B bagi berangkat untuk melaksanakan ini Pak. Selama ini kita belum ada sama sekali, dan ini adalah dana mandiri. Kita kumpulin dana patungan, kita sama-sama. Ada yang tidak punya uang, kita dia menyumbangkan tenaganya, pemikirannya, itu boleh. Masa ada atensi atau perhatian dari dinas atau pemerintah itu pernah? Mungkin Kalau pemerintah, bantu sekedarnya tidak. ya mungkin kalau pemerintah saat ini belum mengenal kami ya, karena kami baru berdiri. Tapi bagi kami tidak monoton untuk duitnya, karena kami ini hadir adalah bagaimana dia panggilan jiwa. Gimana kalau kita sudah mengenal ketuhanan, maka Tuhan sudah memberikan yang namanya petunjuk, wahyu, kita harus menjalankan. Nah, bagi kami ini adalah titah Allah dan titah Tuhan itu sendiri. Jadi tidak perlu bayaran aja, jadi close kok sudah jalan, iya, close sudah ya. Nah, bocoran nih Pak, dekat-dekat ini mau ada kegiatan apa? Setelah Kodam 5 Brawijaya kemarin kita ruatan turunan Kodam 5 Brawijaya setinggi kurang lebih 15 meter. Itu sudah 4 tahun setelah masa corona, sebelum masa corona sampai sekarang belum ada keluar. Kita yang pertama kali bisa keluar. Dan itu mohon maaf, semua yang ada di Kodam 5 Brawijaya bahkan dari Pusaka itu sangat apresiasi ya kami. Karena kami tidak pernah meminta apapun untuk membuat itu terjadi. Artinya kami dengan keikhlasan hati, dengan keinginan kami sebagai pegiat budaya, kami hadir untuk membuat itu. Tadi yang saya lihat itu kan beliau-beliaunya sudah banyak yang berusia seperti di atas 70, di atas 60 lah Pak. Iya. Apakah beliau-beliau ini sudah memiliki bidang tertentu gitu Pak? Iya. Dan apa? Pasti. Bisa diceritakan? Iya, jadi ada banyak sesepuh, pilih sepuh yang tergabung dalam kami, bukan terus merasa kita di bawah atau di atas, tidak ada istilah itu. Kami sama, kami tidak membedakan untuk tua muda, kami tidak membedakan ilmuwan, karena kita sejatinya adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama di mata Tuhan, yang gitu ya. Jadi memang beliau yang sudah sepuh ini kita memang mengetahui beliau punya spesialis atau punya hal-hal yang mereka pernah lakukan atau sudah sering lakukan. Contoh pawang hujan. Nah ini ada Mbak Win. Mbak Win ini seseorang umurnya 84 tahun, masih sehat. Nah ini beliau ini spesialisnya adalah pawang hujan, kemudian luar dan sebagainya. Ini hadir di sana, ikut hadir. Kemudian ada Bamul ini juga salah satu sosok yang mempunyai doa lawas yang orang-orang lama, mungkin orang sekarang jarang punya ya. Dengan bahasa Jawanya yang kental, dia bisa mengingat dan membaca doa itu tanpa perlu membaca teks. Sudah mancing di Jawa, sudah menyatu dengan dirinya. Ya. Kemudian ada lagi yang tugasnya kayak Mas Fadlur ya, bidangnya adalah membaca lewat gambar bagaimana melihat dimensi lain, astral, metafisika apapun bahasanya, itu supaya kita bisa memahami dan mengerti. Dalam bentuk lukisan namanya sketsa gitu. Nanti kalau lukisan itu bisa berwarna, itu lebih bagus lagi. Oh, kanvas berarti Pak. Kanvas ya. Jadi kami berharap nanti dari penonton atau yang mengikuti channel dari Siap TV ini bisa ikut andil, ikut berkomentar ya, ikut memberikan masukan bagi saya dan komunitas kami, terutama Mas Fatul. Mungkin di Batu ini ada situs-situs yang mungkin pemerintah tidak mengetahui dan ini baru ditemukan, ingin tahu sejarahnya bagaimana, ingin dilihat sosoknya bagaimana. Silakan komen, silakan beri kami masukan. Kami akan secepatnya merespon lewat Siap TV untuk kita hadir membongkar apapun yang ada di situ. Artinya kita bisa memberikan informasi, iya, tempat yang menginginkan. Contoh, tidak ada yang di Surabaya. Mas ini ada makam lama banget, tapi kita tidak tahu itu siapa. Karena di situ kalau makam lama kan tidak pakai nama. Ada yang tulisan kayak tulisan Jawa, ada yang tulisan Arab. Nah ini orang ini bingung, ini menamakan siapa, guru siapa, jadi apa, dan ini apa. Dan kita hadirkan. Kalau kita hadir, kita akan terjemahkan, nanti kita akan komunikasikan dengan beliau-beliau. Nah, kalau untuk membahas masalah
situs cagar budaya ya. Karena ada banyak nih situs cagar budaya yang selama ini beralih fungsi. Misalnya nih ada situs air panas menjadi hotel, menjadi kayak disewakan untuk air panasnya apa dengan sebagai penggiat budaya itu merasa sengaja. Jadi yang pertama adalah intinya dulu bagaimana situs itu supaya tidak rusak dan terjaga ya, yang pertama supaya bisa dilestarikan. Yang kedua, kalau memang itu situs itu masih bisa dikembangkan lagi, artinya kita bisa melihat situs itu menjadi besar, seyogyanya selayaknya pemerintah yang andil dalam membantu bagaimana supaya situs ini bisa kita lihat secara umum. Untuk kemudian situs ini dikembangkan menjadi destinasi wisata, pariwisata, monggo silakan. Bisa menjadikan bisnis dan sebagainya itu monggo silakan. Akan tetapi itu jelas dulu, kan gitu ya. Secara situs atau peninggalan leluhur ini kita harus tahu dulu seberapa besar, kemudian ini daerah apa, terus apa. Kalau itu bisa diwujudkan, kemudian itu bisa ditampilkan mungkin oke. Tapi kalau ini belum apa-apa sudah didirikan sesuatu, kemudian menutupi situsnya. Karena itu sudah ada aturan cagar budaya, aturan atau undang-undang cagar budaya itu kan ada. Kalau seseorang atau pengusaha melanggar itu pernah nggak sama menemukan? Kadang juga ada seperti itu cagar budaya ini dirusak, itu ya kemudian dihilangkan supaya tidak bisa dibangun sebuah hotel dan sebagainya itu ada beberapa sih. Tapi bagi kami tidak akan putus asa untuk melihat itu sebagai situs yang memang peninggalan leluhur. Dan saya yang paling salut adalah di Surabaya ada salah satu hotel besar di mana di situ ada situs, tapi sama dia dikembangkan, kemudian diamankan untuk dijaga. Itu luar biasa banget. Berarti iya, hotelnya sendiri itu mengalah itu situs mengalah. Dia akan memberikan tempat khusus untuk hotel itu. Bahkan dia membuat bangunannya itu akhirnya agak menjaga situs itu kan kelihatan menghindari itu bangunannya sehingga terlihat situs mundur gitu, agak mundur malah bisa. bukan malah diserobot Pak ya. Bukan malah dihancurkan ya istilahnya kan gitu ya, atau diserobot. Nah, bagi kami monggo para pengusaha pemerintah kalau bisa peninggalan itu harus dijaga karena tidak mungkin lagi kita bisa mendapatkan warisan itu, apalagi itu situs kuno, situs lama, Bukit Candi dan sebagainya. Saya rasa masih layak kita lestarikan. Nah, maka daripada itu saya inginkan kepada semuanya untuk selalu menjaga peninggalan leluhur agar anak cucu kita juga bisa menikmati hasil dari leluhur kita. Itu yang saya. Dari banyaknya pengalaman panjenengan, harapan pertama jenengan sebagai pegiat budaya apa? Harapan pertama adalah budaya, kesenian dan adat istiadat adalah warisan yang tidak ternilai di dunia, di negara manapun. Itu adalah aset bagian dari negara, yaitu jati diri bangsa, di mana bangsa itu akan terlihat dari sejarah yang dia punya, peninggalan leluhur, cerita di mana rakyatnya dia berada, itu merupakan jati diri bangsa. Maka seyogyanya kita menjaga itu untuk supaya bisa kita lestarikan lewat edukasi yang utama. Seperti halnya jenengan, terima kasih Siap TV. Ini sangat-sangat baik karena sudah mengedukasi kami, memberikan kami waktu dan tempat untuk kami bisa memberikan informasi bahwasanya semua kebudayaan, kesenian, peninggalan adat istiadat dan sebagainya ini akan musnah kalau tidak ada orang-orang seperti jenengan. Kami sebagai pelaku spiritual, pelaku budaya, pegiat budaya, kami hanya anak kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti bisa berpartner kita Pak? Oh gitu ya? Iya, liputan kemanapun. Oh siap. Oke, siap nanti. Makanya saya tantang bagi pemirsa yang melihat Siap TV dan melihat channel ini, mohon diberikan komentar, masukan-masukan agar kami bisa bersinergi dengan Siap TV. Contoh ya, mungkin di kota Anda, di salah satu mungkin daerah sini atau Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya,
kasih kami informasi yang dimana mungkin banyak orang tidak tahu tentang tempat itu apa, situs apa. Kami diundang cari informasi untuk tempatnya di mana, lokasinya. Kami akan datang. Ya terakhir Pak, Ya. kami minta pesan-pesan atau puisi lah Pak. Tuhan adalah Maha Pencipta. Pada saat kita hadir di dunia diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi sosok manusia atau makhluk hidup yang diinginkan. Maka daripada itu kami berharap manusia-manusia yang hadir saat ini bisa memberikan sesuatu yang baik bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, dan terutama bangsa dan negara itu sendiri. Salam Indonesia, untukmu Indonesia. Salam budaya, lestari budaya.